Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilahirkan sebaik-baik nabi. Sebab beliau kita menjadi orang-orang yang beriman dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua tempat-tempat yang ada di Indonesia semoga diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi daerah-daerah yang aman, tentram dan damai sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sammallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu sirajan li'annahu kas-siraj yustadha'u bihi fi dhulmah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dinamakan sirat karena beliau ini digelari sirat tersebut karena beliau ini bercahaya badan beliau. Ketika beliau masuk di dalam kegelapan, maka kegelapan tersebut berubah menjadi cahaya sebab badan beliau. ما دخل دين الإسلام جزيرة ولا ديسة ولا بلد ولا دخلت تعاليم النبي محمد سيد الأنام بمكان إلا وتنور بنور العلم. Suatu ketika Rasulullah SAW dimanapun beliau masuk di suatu tempat atau daerah atau desa, ketika beliau masuk di daerah tersebut lalu beliau mengajarkan suatu ilmu sebab Rasulullah SAW, maka penduduk tersebut disinari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya keimanan di dalam hati mereka. Wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam an-nur alladhi yahdi al-hairina diya'uhu. Sesungguhnya Rasulullah SAW cahaya yang diberikan kepada seseorang yang butuh pelita, bagi beliau yang butuh cahaya untuk dalam diri mereka untuk mengarungi kehidupan saat ini. Faman tamassaka bis-sirajil munir naja wa man tafallata min ta'alim as-sirajil munir Muhammad ar-Rauf ar-Rahim halaka wal iyadu billah. Barang siapa yang berpegang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpegang erat dengan talinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan akhir hidupnya akan menjadi orang yang selamat. Akan tetapi apabila talinya tersebut mereka lepas atau melalaikan pelajaran-pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi hamba yang hancur dan celaka selama-lamanya. Fa'adhamu ni'matin an'ama Allah biha 'alaina هي نعمة الحبيب محمد لولا ما عرفنا صيام ولا صلاة. Nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita semua yang hadir di tempat ini, yaitu nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak pernah mengenal salat. Tanpa Rasulullah SAW kita tidak mengenal dengan puasa. Tanpa Rasulullah SAW kita tidak mengenal ibadah-ibadah yang lain. فنحن كلما صنعنا مولدا للنبي محمد نتذكر هذه النعمة العظيمة التي لا توجد لها قيمة. Maka setiap kita membuat acara Maulid Nabi Muhammad SAW, membuat acara kelahiran Rasul SAW, maka kita diam sambil mengingat bagaimana perjuangan dan nikmat yang terbesar, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. وكل نعمة سيقت إلينا وكل نعمة اندفعت عنا فهي بواسطة هذه النعمة العظيمة نعمة الحبيب محمد. Semua nikmat yang kita dapati pada saat ini, baik nikmat anak, keluarga, rezeki, semua itu sebabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلهذا إذا قرأنا ميلاد النبي لأن مولد النبي هو عبارة عن حصة في قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh sebab itu ketika kita membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ingat bagaimana perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilahirkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau atau kita membaca sirah Nabi atau membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sana diterangkan bagaimana sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ومولد النبي محمد هو عبارة عن ذكر لله وذكر في سيرة حبيب الله وأخلاقه وصفاته وشمائله ويختم بالدعاء tersebut untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Ketika penghormatan pada saat tersebut dengan mengagungkan dan membayangkan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi kita senang dan bahagia, maka kita termasuk diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh tidak enak bagi seseorang yang mana orang tersebut dia duduk santai-santai sedangkan yang lain bangun, maka ini tanda dia menjadi orang yang bodoh dan orang yang celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu fil Qur'an al-'azim, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada umat engkau, ketika anugerahku turun, nikmatku turun, rahmatku turun, maka hendaklah dia bergembira dengan datangnya rahmat aku tersebut. Wa rahmatullah huwa as-sirajul munir Muhammad ar-Raufur Rahim bisyahidi qawli subhanahu wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam ayat tadi ketika rahmat turun maka kita dianjurkan bergembira. Apa yang dimaksud rahmat dalam ayat tersebut? Rahmat yang terbesar di muka bumi adalah diutusnya atau dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Maka kita kembali di dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada lain utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul untuk rahmat kepada semua alam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wal farah bi fadlillah wa bi rahmatillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam huwa khairun mimma yajma'una min ad-dunya wa kunuz ad-dunya. فالفرح بالنبي تنشرح به الصدور المؤمنة وتنفسح به القلوب المطمئنة بالله. Dengan seseorang ini bergembira pada saat tersebut dengan rahmatnya Allah turun, yaitu dilahirkan Rasulullah SAW, adanya Nabi Muhammad SAW, dia bergembira dengan adanya Rasul di muka bumi tersebut. Itu lebih afdal, lebih utama rasa senang tersebut dibandingkan keduniaan yang kita kumpulkan. Harta-harta yang kita kumpulkan walaupun satu di dunia itu lebih afdal dengan rasa senang kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena rasa senang tersebut akan menghilangkan kesumpekan di dalam hati kita, kegundahan, kesedihan, diganti sama Allah dengan rasa senang dan diampuni dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. فعلامة أهل السنة والجماعة في هذا الزمان الحب من إكثار الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tanda kelompok atau golongan-golongan yang mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri mereka yang pertama, mereka sering bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah ma itma'annat qulubuhum bi dzikrillah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selalu tenang hatinya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlus Sunnah wal Jamaah man imtala'at qulubuhum ta'ziman wa mahabbatan li habibillah wa li ahli baitihi wa ashabihi. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah dan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri mereka salah satunya yang selanjutnya yaitu hati mereka penuh dengan rasa cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW dan cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. ومن لم يطمئن بقلبه بذلك فهو ليس من أهل السنة والجماعة. Barang siapa yang tidak tenang hatinya ketika menyebut nama Nabi Muhammad SAW atau menghormati keturunan Rasul SAW dan tidak cinta kepada Rasul, maka dia bukan kelompok bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنشرح القلوب وتنفسح الصدور. Barang siapa yang selalu bersalat kepada Rasulullah SAW, maka hatinya menjadi lapang dan lebar dan diberikan nur cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبقراءة سيرته وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم تتنزل الرحمات والبركات على كل من حضر ذلك المجلس وما حضر فيه من طعام أو شراب، فتنزل الرحمة والبركة فتأكلون طعاما مباركا وتشربون شرابا مباركا ببركة الحبيب محمد الذي عند ذكره تتنزل الرحمات والبركات.
dimanapun tempat dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, sejarah singkat Nabi Muhammad SAW, dengan orang membaca maulid Nabi Muhammad SAW, maka Allah turunkan banyak rahmat, Allah cucurkan berapa rahmat, ribuan rahmat Allah turunkan, dan keberkahan Allah berikan di tempat tersebut. Bukan hanya tempatnya yang mendapatkan tersebut, bahkan orang-orang yang hadir pun dapat keberkahan, sampai-sampai kena imbas makanan dan minuman yang ada di tempat tersebut menjadi makanan dan minuman yang berkah. Oleh karena itu kita dianjurkan makan dan minum di tempat diacarakan maulid Nabi Muhammad SAW, karena makanan dan minuman tersebut minuman yang barokah. وفي قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومولده ينزل الأمان من البليات والمصائب والفيروسات. Dengan kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW seperti malam hari ini, maka tertolaklah virus dan balak dan yang lainnya, penyakit-penyakit tersebut diganti dan dirubah sama Allah dengan rasa aman dan rasa enak di negeri tersebut. وكل بلاد كثرت فيها مجالس الصلوات أمنت من التسوناميات. Dan semua tempat yang banyak dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW di daerah tersebut pasti daerah tersebut aman dari tsunami. فإذا أقيمت تلك المجالس مجالس الصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتنزل الرحمة والسكينة فتعم الحاضرين ومن حضر والجيران فيتوب العاصي ويسلم الكافر ويزداد المحسن إحسانا. Ketika kita bangun daripada majelis maulid Nabi Muhammad SAW, maka badan kita penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ketika kita bubar nanti kena imbas tetangga-tetangga kita di tempat pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, sehingga orang bermaksiat dia menjadi orang yang taubat dan kembali kepada Allah, diampunkan dosanya. Bahkan orang kafir pun kena imbasnya, nanti dia akan lambat laun akan memeluk Islam sebab pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW. إذا حضرنا مجلس مولد النبي مجلس الصلاة على النبي نحضر بأدب ظاهر وباطن. Akan tetapi ketika kita hadir majelis maulid Nabi Muhammad SAW, perlu adab, tata krama dan akhlak baik yang nampak maupun yang tidak nampak. ونطيب تلك المجالس بالروائح الطيبة بالكهر والبخور ولا نطيبه بالروائح الكريهة كالتنباك. Yang pertama yaitu adab dan tata krama ketika kita hadir maulid Nabi Muhammad SAW. Kita dianjurkan membakar wangi-wangian seperti gaharu, seperti yang kita lihat di depan ini, mewangi-wangian yang harum. Jangan sampai kita menaruh sesuatu yang kotor seperti kita sambil merokok, itu kurang dianjurkan di majelis maulid Nabi Muhammad SAW. وكلما كان انطابت فيه الروائح حضرت فيه الأرواح الطيبة عند الله من هدم الكعبة. Dan orang yang menyakiti hati saudara muslimnya, yang membuat luka di hati saudara muslimnya tersebut, lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. أضل المسلمون في هذا الزمان طريق الجنة فصار يعظمون الحجر ولا يعظمون المؤمن بسيد البشر محمد. Mereka mengetahui jalan menuju surga, akan tetapi mereka lebih mengagungkan yaitu batu, mengagungkan tempat, mengagungkan jabatan, tidak mengagungkan Nabi Muhammad SAW. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يطوف بالكعبة. Zaman dulu Rasulullah SAW tawaf dulu di Ka'bah, berapa putaran pada saat tersebut. وهو في طوافه ينظر إلى الكعبة ويقول. Maka ketika Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah sambil memandang Ka'bah tersebut, lalu Rasulullah SAW berucap sesuatu. يخاطب الكعبة ويقول إن الله شرفك إن الله كرمك إن الله عظمك. Rasulullah SAW mengatakan kepada Ka'bah, diajak ngobrol tuh Ka'bah sama Rasulullah SAW. Hei Ka'bah, engkau dihormati, engkau dimuliakan dan engkau diagungkan. لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم منك. Tetapi kehormatan dan martabat seorang muslim lebih besar dan lebih utama daripada engkau wahai Ka'bah. فقالت تلك زوجة الكافر لذلك الذي رأته من الصحابة
أَوَيُكَلِّمُنِي إِذَا كَلَّمْتُهُ قَالَ لَهَا نَعَمْ. Maka orang kafir yang tadi yang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW tadi bertanya lagi sama sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi, seandainya wahai sahabat Nabi, kalau saya bicara dengan Nabi engkau, apakah Nabi engkau akan berbicara dengan saya, menjawab sesuatu daripada pembicaraan saya? Maka sahabatnya Nabi tersebut mengatakan, na'am, iya, pasti dia akan menjawab pertanyaan engkau. فَإِنَّهُ مَا قَالَ لَا قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانَتْ لَاؤُهُ نَعَمْ. Beliau mengatakan, saya ini orang Yahudi, orang yang di luar Islam, apakah bisa memberikan sesuatu salam, melemparkan sesuatu pembicaraan kepada Nabi engkau? ما سأله أحد شيء إلا ولباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يملك شيء. كيف يعني؟ ما سأله أحد شيء إلا ولبى طلبه وإن كان ليس عنده شيء، يقول له اذهب واشتري في الذمة ما تريد، ثم يدفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثمن إذا جاءه المال. كيف؟ فإنه إذا جاءه أحد يطلب منه شيء. Karena sifat Nabi Muhammad SAW yaitu apabila diminta tolongkan terhadap sesuatu, maka Rasulullah SAW memiliki sifat langsung diberikan sesuatu tersebut. Ketika ada orang minta tolong dengan Rasulullah SAW, maka Rasul memberikan dia harta, beli apa yang kau suka, pakai ini harta, apa yang kau suka, diberikan sama Rasulullah SAW. Ja'ahu ahad yatlubu minhu syai'an min at-ta'am wa laysa 'inda an-nabi Muhammad SAW syai', فقال له اشتري في ذمتي فإذا جاءنا شيء من المال سددنا ذلك الدين. Ketika itu pada saat tersebut datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW membutuhkan sesuatu, membutuhkan barang, membutuhkan sesuatu makanan, datang ngadu kepada Rasulullah SAW. Sedangkan Rasul tidak memegang sesuatu, tidak ada harta, tidak ada uang pada saat tersebut. Minta tolong datang ke Rasul, ya Rasulullah saya butuh sesuatu. Apa ucap Rasulullah SAW? Beli sesuatu, nanti saya yang bayar utangnya tersebut. Ditanggung langsung sama Rasul. Beli ini orang, disuruh siapa? Disuruh Nabi Muhammad SAW. Tulis bonnya dari Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW memiliki uang pada saat tersebut, Rasul yang bayarkan utangnya tersebut. Ja'ahu rajulun yuridu an yuzawwija bintahu wa 'adatul abi an yashtariya li binti tiban 'inda zawwajiha. فطلب ذلك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان ليس مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء من المال يعطيه إياه ولا شيء من الطيب يعطيه إياه. Maka suatu ketika ada seorang zaman sahabat mau menikahkan anaknya tersebut, tetapi dia tidak memiliki harta untuk membelikan sesuatu wangi-wangian buat anaknya tersebut. Maka dia mikir lama, datang ke Rasulullah SAW. Maka dia jalan menuju Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin menikahkan anak saya, tapi tidak memiliki harta untuk membelikan wangi-wangian buat mereka. Maka Rasulullah SAW pun pada saat tersebut tidak memiliki harta, tapi Rasulullah SAW mengambilkan daripada sesuatu untuk melunasi hajatnya tersebut pada saat tersebut. Dibantu sama Rasul, walaupun Rasulullah SAW tidak memiliki sesuatu apapun, tetap dibantu sama Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu idza kana al-ghad ta'ala wa'ati ma'aka bigaruratin wasi'atal fam wa bi'udin min khashab. Maka Rasulullah SAW ketika memberikan sesuatu kepada dia tersebut, Rasul berpesan sama dia, besok datang membawa botol, nanti saya akan isikan sesuatu wangi-wangian kepada engkau. Falamma kana al-ghad dhalika ar-rajul wa ma'ahu tilka al-garura. Ketika besok harinya orang tersebut bawa botol tersebut atau tempat wangi-wangian kepada Rasulullah SAW. Faja'a an-nabi Muhammad SAW yatasabbabu 'aragan. فسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العرق الذي في ساعديه وذراعيه ووضع ذلك العرق في تلك القارورة. Maka orang tersebut datang membawa yaitu tempat wangi-wangian untuk mau dia berikan sama Rasulullah SAW, wangi-wangian yang telah dijanjikan Rasulullah SAW kemarin. Maka ketika dia bawa ke hadapan Rasul,
Pada saat tersebut Rasul sedang berkeringat, penuh keringatnya Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW ambil daripada keringatnya tersebut, lalu memasukkan ke dalam botol tersebut menjadi wangi-wangian buat dia. ووضع ذلك العود في تلك القارورة وقال للرجل اذهب بهذا وطيب ابنتك ومرها إذا أرادت أن تتطيب بل تضع هذا العود في القارورة وتأخذ من هذا العرق وتطيب به نفسها إذا أرادت الدخول على زوجها. Maka pesan Rasulullah SAW, ambil ini kayu, ambil ini suatu wangi-wangian, dan ambil ini keringat saya. Nanti kalau engkau mau wangikan sesuatu tempat, kamar atau diri engkau, pakai ini, sesuatu yang diberikan sama saya, kata Rasulullah SAW. فذهب وأمر بنته لتتطيب بذلك العرق العظيم عرق الرؤوف الرحيم محمد. فلما تطيبت به فإذا رائحة الطيب المسك تفوح على البيت كله، على الحافة كلها، بل على المدينة المنورة كلها تفوح رائحة الطيب من عرق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika dia bawa pulang keringat Rasul, anaknya tersebut dipesan sama bapaknya, ini pakai nanti kalau mau acara pernikahan, pakai ini wangi-wangian, diambil dari keringatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mau acara dipakai sama anaknya ini wangi-wangian tersebut, ternyata wangi-wangian tersebut dari keringat Rasulullah SAW terpancar wangi yang sangat hebat. Bukan hanya wangi badannya, bahkan satu rumah menjadi wangi. Yang dipakai di badannya, tapi satu rumah kena imbas tersebut. Bahkan kata beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau mengatakan satu Madinah menjadi wangi sebab keringat Nabi Muhammad SAW. وقد نام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة على فرش من جلد فتعرق وهو نائم، وكان صلى الله عليه وسلم يتعرق إذا نام، فتلغ ذلك العرق في ذلك النطع أي البساط من الجلد. فلما قام من النوم جاءت أم سلمة، جاءت أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنه تسلت ذلك العرق من ذلك الحصير من الجلد وتضعه في قوارير. Suatu ketika Rasulullah SAW tidur di suatu tempat yang terhampar, terbuat daripada kulit pada saat tersebut. Tempat yang terhampar daripada kulit, Nabi Muhammad SAW tidur pada saat tersebut. Maka keringat Rasulullah SAW bercucuran, kebetulan musim panas pada saat tersebut. Keringat beliau bercucuran dan jatuh pada saat tersebut ke tempat kulit tersebut, kulit tempat beliau tidur. Maka Rasulullah SAW bangun pada saat tersebut, keluar daripada rumah tersebut. Datanglah Ummu Sulaim, ibunya daripada Sayyidina Anas, mengambil bekas keringat Nabi Muhammad SAW dan memasukkan di suatu tempat, di suatu botol yang kecil, bekas keringat Nabi Muhammad SAW. فنظر إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لها يا أم سليم ماذا تصنعين؟ Maka Rasulullah SAW melihat perbuatan Ummu Sulaim pada saat tersebut. Hei Ummu Sulaim, apa yang kau berbuat dengan keringat itu? فقالت أم سليم إنا نبتغي بهذا العرق بركة لأبنائنا. Ummu Sulaim mengatakan, kami berharap keberkahan di dalam keringat ini sebab engkau ya Rasul untuk anak-anak kami. أحرص الناس على التبرك بآثار النبي هم أصحاب النبي محمد. Sahabat Nabi berbondong-bondong pingin semuanya mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. لكن جاء في هذا الزمان ناس أنكروا البركة وأنكروا التماس البركة فهم ليسوا من أهل السنة والجماعة بل من أهل البدعة والضلال. Maka tetapi pada zaman sekarang banyak orang mengingkari dengan keberkahan tersebut, mengingkari sesuatu yang berkah datang kepada alim ulama, datang kepada sesuatu orang yang soleh, mereka mengingkari. Maka kelompok-kelompok orang yang mengingkari tentang keberkahan tersebut, ini bukan kelompok ahlus sunnah wal jamaah, bahkan mereka kelompok bid'ah, yaitu yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ya Rasulullah, inna nudhifu hadha al-araq ila tibina fayasiru tibuna min atyab at-tib bi'araq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Ummu Sulaim mengatakan lanjutan dari pembicaraan beliau, ya Rasulullah, saya pingin ini mencampurkan keringat engkau kepada wangi-wangian saya, supaya dia menjadi sebaik-baik wangi-wangian pada saat tersebut untuk saya gunakan untuk sholat saya. فقالت تلك المرأة التي رأت
الحبيب الأعظم محمد: يا رسول الله. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك. Maka orang Yahudi yang tadi mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia bertanya kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi tadi, dia mengatakan, apakah boleh saya berbicara dengan Nabi engkau? Apakah dia dijawab nanti pertanyaan saya? Tentu. Maka orang Yahudi tersebut berdiri pada saat tersebut memberikan salam kepada Rasul. Wahai Nabi Muhammad. Maka nolehlah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut. Labbaika wa sa'di. Dia mengatakan, saya penuhi panggilan engkau. فقالت تلك المرأة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أو تجيب لمثلها بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك. Maka orang Yahudi itu mengatakan di depan para sahabat dan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika di dalam mimpinya dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau menjawab salam saya, sedangkan engkau tahu saya ini musuh engkau, saya belum masuk Islam, saya ini orang Yahudi. Kenapa engkau jawab salam saya sebagaimana salam-salam orang Islam? فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك للإسلام. Saya tidak menjawab salam engkau, melainkan saya sudah diberitahu sama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikabarkan sama Allah bahwa Allah akan memberi hidayah petunjuk kepada engkau, sebentar lagi engkau akan memeluk Islam. فإن الهداية بيد الله يهدي بها من يشاء. Karena hidayah dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. وكل من أحب الصالحين حلت الهداية في قلبه. Barang siapa yang cinta dengan orang soleh, yang suka dengan ulama, yang suka dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, maka dia pantas dan dekat dengan hidayah. وكل من سعى في خدمة إخوانه المسلمين حلت الهداية في قلبه. Dan barang siapa yang sering membantu saudara-saudara muslimnya dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan dia butuh, dia bantu, maka orang-orang seperti ini akan diberikan hidayah sama Allah. وكل من أكثر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلت الهداية في قلبه. Dan barang siapa yang memperbanyak membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia memancing hidayah turun kepada dirinya. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. Dan kalau sudah hidayah turun ke dalam hati seorang hamba, maka hatinya menjadi lebar dan diberikan cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua amalnya diterima sama Allah. وهذه هي علامة الهداية: محبة الخير وأهله والبعد عن الشر وأهله. Sesungguhnya alamat tanda daripada hidayah diberikan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Rasul dan cinta kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan membenci Nabi Muhammad dan jangan membenci keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقالت تلك المرأة بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka orang Yahudi tersebut yang mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ketika berdialog dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengucapkan syahadat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Masuk Islam tuh Yahudi. فاستيقظت من منامها فرحة بإسلامها. Maka bangun dia daripada tidurnya pada saat tersebut, kaget ketika setelah mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersyahadat masuk Islam pada malam hari tersebut. وعزمت أن تتصدق بإسلامها وأن تصنع مولدا عظيما تعظيما لمن أسلمت البارحة على يديه. Maka ketika dia bangun daripada tidurnya, suaminya masih tidur pada saat tersebut. Pada saat tersebut dia mengatakan, saya sudah Islam sekarang pada malam hari. Besok pagi saya mau sodakoh kepada orang-orang fakir, orang-orang yang gak mampu, gara-gara saya sudah masuk Islam. Dan saya berjanji mau buat maulid Nabi Muhammad SAW, membuat perayaan maulid Nabi Muhammad SAW, karena mengagungkan Nabi yang telah memasukkan dia Islam di dalam mimpinya tersebut. تصنع مولدا تعظيما للنبي
وإكراما لمن أجله تكرم الأيتام وتطعم الفقراء. Dia membuat maulid Nabi Muhammad SAW tidak ada lain tujuannya untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan membagi makanan kepada fakir miskin, yaitu untuk memberikan seseorang yang membutuhkan supaya Rasulullah SAW dalam keadaan senang dan tersenyum. فلما أصبحت الصباح وقد لاح شعاع الصباح فاستيقظت وأرادت أن تهيئ تلك الوليمة فرحة بسلامها، فإذا بزوجها قد استيقظ قبلها وقد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة. Pada saat dia terbangun daripada tidurnya, ketika dia sudah bersyahadat dan dia berjanji untuk membuat maulid Nabi Muhammad SAW, maka orang tersebut melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya dia bangun, dia melihat suaminya udah nggak ada. Tapi dia ingat, saya ini udah Islam, saya mau buat maulid Nabi Muhammad SAW, membuat acara besar pada hari ini. Suaminya udah nggak ada di sampingnya pada saat tersebut. فقالت لزوجها ما لي أراك في همة عظيمة وما لي أراك قد هيأت الوليمة. Maka ketika dia bangun pada saat tersebut, dia mencari suaminya. Begitu dia buka kamar, dia melihat udah buat acara di rumahnya. Dia cari, mana suami saya, mana suami saya. Ketika datang suaminya tersebut, apa acara apa yang kau buat di rumah kita ini? Apa yang kau buat, acara apa ini yang kau buat begitu besar, begitu mengagumkan? Acara apa yang kau buat? Sampai istrinya pun terheran-heran, suaminya buat acara apa? فقال إني في همة عظيمة وهيأت الوليمة فرحة من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. Allahu Akbar. Maka suaminya mengatakan apa? Wahai istriku, saya membuat acara karena yang udah mengislamkan engkau tadi malam. Saya membuat acara untuk maulid Nabi Muhammad SAW, untuk mengagungkan Nabi yang mengislamkan engkau tadi malam. فقالت له ويحك من أطلعك على هذا السر المصون فإنها رؤيا ولم أخبر بها أحدا. Maka istrinya mengatakan kepada suaminya, celaka engkau wahai suamiku, celaka. Kenapa? Saya tidak pernah mengabarkan kepada engkau kisah mimpi saya semalam. Siapa yang mengabarkan engkau tentang mimpi dan saya sudah masuk Islam? Sedangkan mimpi hanya saya saja yang tahu. Kok bisa engkau tahu mimpi saya? Dari mana engkau tahu? أخبرني بإسلامك الذي أسلمت بعدك على يديه فهو المشفع لمن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Yang memberitahuku, kata suami, yang memberitahuku tentang keislaman engkau adalah orang yang mengislamkan engkau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ternyata setelah istrinya mimpi Rasul datang ke dalam mimpi suaminya tersebut, mengabarkan bahwa istrinya sudah masuk Islam, dan suaminya pun buat acara supaya senang istrinya membuat maulid Nabi Muhammad SAW, ta'ziman, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. فإن زوجها رأى في نفس الليلة في منامه رأى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين بين يديه وأخبره بأن زوجته قد أسلمت قبله. Dan suaminya pun ikut mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW dan ikut masuk Islam di tangan Rasul SAW di dalam mimpinya tersebut. Lalu Rasul pun mengabarkan kepada dia bahwa istrinya pun sudah Islam duluan sebelum dia. فكلما نظف القلب حلت الهداية في ذلك القلب. Dan setiap yaitu hati seseorang bersih, maka diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. فلهذا كانت الزوجة أنظف قلبا من زوجها ولم تحمل حقدا ولا حسدا على النبي ولا على مسلم، فلهذا سبقت الهداية إليها وكان زوجها لم يحمل غلا ولا حسدا وكان إنما هو يريد الحق واتباع الحق لكنه أضل الحق، فلما خلا قلبه عن الظلمة التصق به نور متصل بنور النبي محمد فحلت الهداية في قلبه فأمسوا من أهل الكفر والنيران وأصبحوا من أهل الإسلام والإيمان ومن الخالدين في الجنان.
Kenapa kenapa istrinya duluan masuk Islam? Ucap beliau mengatakan karena istrinya yaitu bersih hatinya, tidak ada rasa dengki sedikit pun terhadap orang Islam. Walaupun dia orang Yahudi, tidak menyimpan rasa dendam kepada orang Islam, tidak menyimpan rasa sesuatu yang gak enak kepada orang Islam, tetap suka sama orang Islam, tapi dia orang Yahudi. Itulah sebab kenapa hidayah duluan kepada istrinya, tidak diberikan terhadap suaminya duluan, tapi istrinya duluan diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi imbas daripada istri yang masuk Islam kena kepada suaminya tersebut, dan dua-duanya masuk Islam. Yang tadinya dia harus masuk neraka sebab dia orang Yahudi, tetapi sebab tersebut dia masuk Islam, dia akan dimasukkan surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. انظر كيف فاضت الرحمة والبركة من مجلس الصلوات لدار الجيران الذين هم خارجين عن دين الإسلام، فحصلوا نصيبهم من بركة مجلس الصلوات، فانتقلوا من النيران إلى الخلود في الجنان ببركة الصلوات على سيد السادات محمد. Lihat apa yang terjadi. Yang tadinya tetangganya yang buat maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahun, kemarin dia nanya apa sebab dia buat acara seperti itu. Ternyata dia orang Islam membuat acara maulid Nabi Muhammad SAW dan membagi makanan. Ternyata imbasnya kepada tetangganya yang bertanya, tetangga Yahudi tersebut, dia orang kafir, tadinya akan masuk neraka, sebab ini membaca maulid diimbaskan keberkahan kepada dia, dia pun masuk ke dalam surga, berpindah agamanya masuk Islam. فعندما تتنقل مجالس الصلوات في الحارات تخرج البركات، فيسلم من كان كافرا ويتوب من كان عاصيا ويزداد المحسن إحسانا ببركة تلك الصلوات والرحمات والبركات النازلة ببركة ذكر الصلاة على سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم. Dengan pembacaan maulid kita pada malam hari ini, orang-orang pun, tetangga-tetangga kita, baik orang Islam maupun di luar Islam pun akan kena imbasnya dari pembacaan maulid kita pada malam hari ini. Nanti lambat laun dia pun akan masuk Islam, dan bahkan orang yang bermaksiat pun lambat laun nanti dia akan